Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba ilaihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Al-ayah amma ba'du. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, puji syukur marilah senantiasa kita munajatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua beberapa karunia dan kenikmatan. Dan tentunya rasa syukur itu marilah kita wujudkan bersama dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salam serta selawat marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa kajianmu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, yuk kita zakat, infak, sedekah agar menjadi kaya dan berkah. Pemirsa rahimakumullah, zakat, infak, sedekah di samping merupakan ibadah individu, di dalamnya juga tergantung misi pengembangan ekonomi umat. Zakat, infak, sedekah antara lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka para muzaki ini juga harus sadar bahwa tujuan zakat, infak, sedekah tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi tujuan yang lebih luas lagi adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Kesadaran masyarakat untuk berzakat, terutama zakat mal, ini perlu kita tingkatkan. Maka harus ada kerja keras untuk memberikan pemahaman pentingnya berzakat mal kepada kaum muslimin muslimat, terutama para pemirsa kajianmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita umat muslim sebagaimana yang saya bacakan di depan, yaitu surat At-Taubah ayat 103. Ini perlu saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Pemirsa kajianmu rahimakumullah. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Itulah dasar yang atau dalil yang mewajibkan kita umat Islam untuk menunaikan yang namanya zakat, infak maupun sedekah.
karena masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Sedangkan di negara Indonesia tercinta ini, masalah yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah ini juga sudah diatur, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu tentang pengelolaan zakat. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, menjadi kaya ataupun memiliki harta yang melimpah ruah, harta yang mencukupi untuk kebutuhan kita, ini merupakan impian setiap orang. Dan menjadi kaya itu menurut syariat agama Islam ini juga sah-sah saja, asal jangan sampai lupa daratan ataupun menghalalkan segala cara. Nah, ini ada beberapa rahasia untuk menjadi kaya berkah tanpa diduga, yaitu apa? Tunaikan zakat, infak, dan sedekah. Dan juga ada beberapa dalil yang menyatakan bahwa dengan kita bersedekah, seseorang itu akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zubair bin Al-Awam, wahai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di arsy, dan yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka barang siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, maka Allah akan membanyakkan rezekinya. Dan barang siapa yang menyedikitkan, maka Allah juga akan menyedikitkannya. Ini hadis dari Ad-Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu. Selanjutnya juga kita semua sudah mengetahui bahwa di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261, Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita keluarkan, kita sedekahkan, kita infakkan. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Para pemirsa, sahabat kajianmu yang berbahagia, kita semua telah mengetahui ya, sekiranya masyarakat kita dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, ini mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah melalui lazismu yang ada di setiap daerah, maka insya Allah masyarakat akan menjadi sejahtera. Tidak ada lagi yang namanya kemiskinan, dan tidak ada lagi yang namanya anak-anak terlantar, anak-anak yang tidak bisa sekolah karena faktor biaya. Itu insya Allah tidak ada lagi. Dan kita juga semua sudah tahu bahwa setiap daerah ini sudah ada yang namanya laismu. Sekiranya
ini masyarakat berduyun-duyun datang ke Lazismu untuk membayar baik itu zakat, infak, sedekah, insya Allah masyarakat sekali lagi akan menjadi sejahtera. Tetapi ini sayangnya bahwa Lazismu itu sudah ada di daerah-daerah, tapi masih sangat jarang yang mengunjungi Lazismu. Atau Lazismu itu sudah berusaha dengan kotak-kotaknya, dengan kaleng-kalengnya untuk infak subuh keluarga sakinah, tapi juga masih banyak keluarga-keluarga yang belum mau mengisinya. Nah, ini merupakan keprihatinan kita. Maka dari itu, kalau kita menginginkan untuk kaya dan berkah, maka mulai sekarang, marilah kita perhatikan betul kewajiban kita untuk menunaikan yang namanya zakat, infak, sedekah. Dan kalau zakat ini jangan hanya menunaikan yang zakat fitrah saja, tapi juga penting sekali kita memperhatikan yang namanya zakat mal. Mari kita hitung, kalau kita mempunyai tabungan, mempunyai deposito, atau mempunyai hasil bumi yang sudah mencapai nisab, maka marilah kita keluarkan zakatnya. Dan alangkah baiknya kita keluarkan, kita setorkan ke Lazismu yang ada di lingkungan kita, di daerah kita. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini ya bisa menjadikan kita lebih menyadari, dan juga kita khususnya warga Muhammadiyah, marilah sekali lagi kita bayarkan zakat, infak, sedekah kita kepada Lazismu, dan mudah-mudahan dengan kita membayar zakat, infak, sedekah kita bisa menjadi kaya dan berkah. Sekali lagi, yuk kita ke Lazismu agar kita bisa menjadi kaya dan berkah. Para pemirsa kajianmu rahimakumullah, saya kira uraian singkat dari saya cukupkan sekian, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.